Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di dalam Light of Revival. Jangan hidup tanpa janji Allah. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Di dalam sepanjang teks-teks Alkitab, kita mendapati banyak sekali janji-janji Allah, terutama kepada anak-anaknya, terutama kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang Ia kasihi dan orang-orang yang Ia cintai. Misalnya di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah kita adalah Allah yang memberikan banyak sekali janji kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang yang Ia kasihi dan Ia cintai. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan 3 alasannya mengapa kita jangan sampai hidup tanpa janji-janji Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak hidup tanpa janji Allah, kalau kita tidak mengimani janji-janji Allah, yang pertama kita tidak akan kuat menjalani hidup ini. Di dunia sekarang ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang mengalami gangguan jiwa, bunuh diri, gangguan mental dan lain sebagainya. Karena memang zaman sekarang ini tekanan yang datang itu cukup besar. Jam kerja mungkin tidak manusiawi, tuntutan ini mungkin begitu besar, himpitan dari sini, himpitan dari sini, masalah ini, masalah ini, masalah itu datang terus-menerus. Akhirnya banyak orang yang memilih untuk bunuh diri, banyak orang yang memilih untuk melarikan diri kepada minuman, kepada obat-obatan, kepada hal-hal ini. Dunia sekarang ini adalah dunia yang menuntut banyak sekali hal. Standar hidup orang lain, kebutuhan ini yang terus-menerus datang kepada kita, mungkin juga akan membuat kita kewalahan, membuat kita kesulitan, membuat kita kesusahan. Ketika kita bangun di pagi hari dan kita tahu, saya sudah harus melakukan ini, saya sudah harus melakukan ini, saya akan menghadapi ini. Kadang-kadang kita bisa merasa lelah sekali dan kita kepingin istirahat 1 hari full itu dan tidak melakukan apa-apa. Demikian Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam hidup ini, kalau di dalam setiap hari kita, kalau kita tidak berharap akan janji-janji Allah, kalau kita tidak percaya kepada janji-janji Allah, maka kita tidak akan kuat menghadapi hidup ini. Dunia sekarang ini penuh dengan masalah, dunia sekarang ini penuh dengan tantangan. Kalau kita tidak berpegang teguh pada janji Allah, kita tidak akan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak terus-menerus berpegang kepada janji Allah setiap hari, maka kita akan gampang kecil hati, merasa pesimis, merasa takut, cemas, lelah, dan lain sebagainya. Misalkan Bapak Ibu Saudara, anak kita minggu depan sudah harus masuk sekolah, sudah harus regis, dan kita harus bayar uang sekolahnya atau uang kuliahnya, dan ternyata kita belum ada uang begitu. Ketika begitu mungkin kita mulai bisa merasa cemas, kita mulai bisa merasa takut, kita tidur, kita tidak bisa tenang, aduh bagaimana ini nasib anak saya dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita akhirnya mulai merasa meragukan Tuhan, kita mulai bisa merasa kecil hati kepada Tuhan, kita lalu mulai bisa bilang, Tuhan mana janjimu tentang pemeliharaan dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi ya, kalau kita tidak terus-menerus memegang janji-janji Allah, kalau kita tidak terus-menerus mengimani janji Allah tentang pemeliharaan terhadap kecukupan yang Ia berikan kepada kita, maka kita bisa merasa kecil hati Bapak Ibu Saudara. Kita bisa merasa kecewa dan marah kepada Tuhan saat persoalan terus-menerus datang kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak terus-menerus mengimani janji Allah bagi kita, maka kita akan sulit punya pengharapan akan hari depan. Sekali lagi ya, kita akan sulit punya pengharapan akan hari depan. Kalau kita melihat masalah, persoalan dunia ke depan ini seolah-olah
kompetisinya itu ketat sekali. Yang menang adalah mereka yang punya keahlian, yang menang adalah mereka yang punya pendidikan tinggi sampai ke luar negeri, yang menang adalah mereka yang punya hak istimewa, punya ini, punya itu. Sehingga kita mungkin mulai bisa merasa takut, aduh bagaimana nasib saya nanti, bagaimana nasib anak-anak saya ke depan nanti. Karena kita merasa kita tidak bisa bersaing dengan mereka yang kaya, yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Kita merasa kita tidak bisa bersaing dengan orang lain yang mungkin punya keistimewaan ini. Sehingga kita mungkin mulai bisa merasa takut, kita mulai bisa merasa kecil hati. Aduh bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan anak saya. Padahal di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ada janji tentang pemeliharaan Allah. Bukankah Daud sendiri berkata bahwa dahulu aku muda tetapi sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Maka Bapak Ibu Saudara, ada janji sekali lagi yang Allah berikan kepada anak-anaknya tentang kecukupan akan hari depan, tentang pemeliharaan akan hari depan. Maka kita tidak usah terlalu takut, kita tidak usah terlalu cemas apabila kita tidak mungkin secara ekonomi kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita di universitas yang bagus. Oke, tidak masalah. Selagi kita sudah memberikan yang terbaik, tidak jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Karena itu bukan penghalang untuk Tuhan tetap memelihara anak-anaknya Bapak Ibu Saudara. Ada cara, ada berkat khusus yang Tuhan tetap bisa berikan kepada anak-anaknya yang berharap kepadanya. Nah, hal-hal sederhana seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak imani, kita tidak percaya, maka kita akan punya ketakutan tentang hari depan, akan masa depan anak-anak kita nantinya, akan masa depan kita nantinya. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita masih mengimani, apakah kita masih memegang janji-janji Allah ini? Ataukah mungkin kita sudah mulai cuek, kita sudah mulai tidak menaruh itu sebagai kepercayaan di dalam diri kita, kita sudah mengabaikan itu. Atau jangan-jangan kita sudah bahkan sudah tidak merasa memerlukan janji Tuhan itu. Sehingga kemudian yang menggerakkan kita itu lebih kepada ambisi pribadi, kesenangan pribadi, berbagai-bagai hal yang berdosa. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri secara jujur, apa yang menggerakkan kita dan apa yang menjadi alasan untuk kita masih bisa tidur malam ini dan bangun dengan baik pada besok harinya. Apakah karena janji Allah kepada anak-anaknya, ataukah karena hal-hal lain seperti hasrat, keinginan, cinta diri kita? Kita harus jujur kepada diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sudah berjanji banyak sekali hal kepada kami, tapi janji itu juga setiap hari kami lupakan. Kami mohon sekali lagi ketika kami merasa tidak kuat, tidak mampu, lelah, cemas, gelisah, Engkau sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami akan janji-janji-Mu, dan dari sana kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan pengharapan baru untuk terus-menerus bisa menjalani hidup ini, menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami dengan penuh keberanian, bahkan dengan sukacita dan kekuatan yang kami dapatkan dari janji-janji-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami berharap. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita, terang, dan kekuatan kita untuk menjalani hari kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.